dapat itu mobil dengan keadaan yang lumayan menyedihkan. Menyedihkan. Kebetulan ada komunitas juga, ya harus gabung lah. Sip, mantap buat lah. menghidupkan lagi perceretan. Ditawarin nanti saya 20. Saya tawar lagi 15. Wah. Siapa? Jago juga nalar. Dari di Facebook ketemu lah sama ATRD, terus saya kontak. Ternyata beliau yang langsung angkat. Udah bawa aja ke Pak ke bengkel. Kenapa emang mau dipanggul tuh mobil? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Bagasi Visual bareng kita di podcast Ruang Tunggu Otomotif. Tungguin dong. Oke guys, podcast Ruang Tunggu Otomotif di episode kedua kali ini kita kedatangan tamu dari Cileksi Gunung Putri, Pak Daryo, ya kan? Mantap. Satu lagi siapa Bang Odan? Ini ada Juragan Cilok. Jadi kalau di IC itu Ciomas location dibilangnya. Cilok Ciomes Location. Oke guys, kali ini kita bakalan bercerita, kita bakal sharing cerita dari owner Daihatsu Ceret nih. Ya, siapa dulu nih mau yang bakal kita tanya nih? Bebas. Mau Juragan Cilok dulu dari Ciomas Bogor, Kang Ade ya. Atau Pak Daryo nih dari area Gunung Putri, Cilengsi. Kita ke Kang Ade dulu aja deh. Iya, kayaknya dekat dulu deh gitu kan. Di episode pertama kan kita kan yang jauh ya kan, yang luar. Sekarang kita yang dekat dulu Yang nih. dekat dulu. Paling dekat. Paling dekat area Bogor ya. Ya, Kang Ade, saya mau tahu dong, Kang Ade ini pakai Daihatsu Ceret dari kapan? Dari Ceret itu 2019 ya saya punya. Covid dong. Ya, pas Covid tuh. Dapat itu mobil dengan keadaan yang lumayan menyedihkan. Menyedihkan. Kayaknya seru nih. Menyedihkannya apa nih kira-kira nih? Ini perlu kita gali. Jadi mulai dari kaki-kaki, mesin, dek, semuanya Hancur. Oke, hancur. Ya. Jadi udah gitu kena Covid pula. Jadi kan, Wah. tuh Berarti mobil- mobilnya juga kena Covid kayaknya ya. Covid ya. Jadi tuh mobil lama diem aja di garasi temen satu. Pernah dijokiin ya? Iya, pernah dijokiin sama di garasi temen tuh. Dengan cukup lama, tapi memang masih bisa jalan. Cuma memang kan kondisinya udah nggak enak lah. Karena kaki-kaki juga nggak ini, mesin juga. Terus Wah, diapain tuh setelah itu tuh? setelah itu Di kampak? oh enggak. tidak. Kira mau di kampak. Emang pengen Ya, sebelumnya ya. karena memang Ya. maksudnya pas lihat unit ini benar-benar wah gitu kayak Seret, ini seret. iya asik nih gitu kan model-model mobil city gitu, city car gitu kan nggak kalah sama model-model yang terbaru kan gitu, city car terbaru. Jadi waktu itu memang punya niat wah ini harus dibangun gitu. Oh. Nah, dari tadi kan nanya Daihatsu Ceret, punyanya tahun berapa, dari kapan gitu kan. Daihatsu Ceretnya tipe apa, Om? Winner tahun? 91. Tahun 91. Tapi sekarang kondisi gimana? Masih menyedihkan kah? Oh tentu tidak. Oh, tidak. Jadi kebetulan itu si joki saya perintahkan untuk mencari-cari bengkel waktu itu setelah Covid ya. Dan bertemulah dengan Bapak dengan TRD ini gitu kan. Nah di situ mulai diperbaiki itu pelan-pelan turun mesin semua segala macam, kaki-kaki sampai sekarang tinggal ganti oli aja. Asik. Jalan tinggal isi bensin ya. Iya, tinggal gas. Tapi istri aman? Istri aman. Kalau aman jadi kilo. Iya. Bahkan ada setengahnya uang istri itu. Itu dia. Restorasi mobil tua itu Kang Ade ngalamin. Jadi dia dapatnya kondisi yang memprihatinkan ya. Dan Iya. satu lagi
beliau ini kalau nggak salah belum tahu komunitas sama sekali ya? Belum tahu. Cuma cari bengkel cuma aja. Cari bengkel, jokinya itu. Jokinya. Dan akhirnya ya sampai sekarang bisa di sini ya, di sini gabung sama kita. Kebetulan ada komunitas juga. Ya harus gabung lah. Sip, mantap buat loh. menghidupkan lagi perceretan. Gitu. Tapi seru nggak pakai ceret nih? Seru. Seru di jalan nggak ada ya, sendirian gitu Iya. lagi mobil. Itu mobil pernah saya bawa ke kantor di Sunter. Ya semua sih pada ngeliatin. Mobil apa ya ini? Agak aneh-aneh. Agak aneh nih gitu kan. Dan Iya, kecil kan? nggak ada mereknya. Waktu itu belum Belum ada pasang. full emblem Ya, ya. belum ada emblem gitu. Jadi bikin penasaran orang ngelihatnya gitu kan. Oke, mau udah. Kupat aja dong kita Oke. tanya. Nih. Ini dari tadi udah keringet dingin nih. Santai pada lo. Tenang aja. Nah, kita udah dengar tuh cerita dari Kang Ade, sekarang dari Pak Dario. Nah, karena sebelumnya saya udah dengar juga ceritanya unik juga gitu kan. Nah, ini patut kita gali juga untuk apa? Pengalaman ya, mendapatkan unit itu untuk Daihatsu Seret. Bagaimana tuh Pak? Itu awal itu Pak. Sebetulnya sih ceritanya cukup panjang, Mas. Oh, panjang. Nggak usah banyak apa ya, Pak. Kita diikat saja, Pak. Gitu. Nah, pas mulai tertarik dengan perkeretan itu, Iya. perkeretan ya. Nah, Oh, gitu. waktu saya kerja di Bandung, Iya. terus karena muter untuk ke proyek itu satu jalur itu loh, Om, jauh lah itu kan. Iya. Nah, kita ambil jalan pintas lah masuk ke perumahan-perumahan itu. Ah. Nah, ternyata di setiap rumah itu ada satu mobil baru, ada satu mobil Tuanya lah ya. klasik kayak gitu kan. Nah, kebetulan yang saya suka itu sedannya. Sedannya. Sedannya itu kan. Mulai dari situ saya ada keinginan kapan sih punya gitu kan. Nah, ternyata tetangga saya itu punya. Oh, unit yang Bapak lihat waktu di mana itu ya. Oke. Dia pernah nawarin, katanya dia beli 36 waktu itu. Ya. Terus ditawar saya tawar 30 nggak dikasih tahun ya 2019 lah gitu Ya. kan. Hampir sama. Tahun 2020 dia nawarin lagi. Ditawar ke saya 27, saya tawar 20. Ya. Makin turun ya. Makin turun. Nah, pas masuk Covid kan nggak ada ini Nggak punya uang. jalan. Ya. Terus setiap ada yang nawar itu dia mesti ngecas aki itu kan. Ditawarin lagi saya 20. Saya tawar lagi 15 gitu. Jago juga nawarin. Nah, terus karena inti saya itu pasti dikasih itu kan. Saya panggilkan, Mamang juga bengkel lah di situ juga. Saya bilang di belakang yang punya itu, tolong dicekin itu mobil, mobil tua itu kan. Tadi sama istri juga kan nggak dikasih. Jangan bilang mobil tua katanya. Karena belum tahu kalau tua dia apa kan. Gitu kan. Setelah diselidikin itu, dia bilang masih bagus, kering semua. Terus si Mamang itu bilang begini, pokoknya tambahin 2000 lah. Katanya, saya jamin jalan katanya. Oke, saya gituin kan. Transaksi, jadi dari 15 jadi ke 17 itu mobil. Dia bawa duit tuh dibayar ke sana 15 itu kan. Setelah beli dibawalah ke bengkel dia itu. Memang jalan, pas dapat seminggu jalan, siapa ke proyek ke Cibitung. Mogok di jalan. Kalau itu mobil mogok, saya nggak ngerti mesin di sana. Iya. Tolong itu diambil mobil. Beneran mogok, saya tinggal di jalan. Kan udah nggak terlalu jauh dengan rumah kan. Saya parkir ke pinggiran, saya WA, saya kirim sama dia juga. Diambil. Benerin lagi lah tuh. Iya, iya. Singkat cerita, karena setiap dibenerin jalan pasti mogok terus gitu kan. Saya capek, saya taruhlah di bengkel itu. Sampai 3 minggu aku diomelin terus sama ibunya. Gak kedengeran Pak. Model lah browsing nyari klasi itu kan gimana sih supaya bener itu Iya. kan. Dari di Facebook, ketemu lah sama ATRG, terus saya kontak. Ternyata beliau nih yang langsung ngangkat. Udah bawa aja ke Pak ke bengkel.
Dalam hati memang mau dipanggul tuh mobil. Udah nggak jalan itu kan. Saya udah diomelin melulu itu kan. Terus apa sama ownernya lah ini. Suruh bawa aja itu kan. Kalau jalan mah ngapain ke sana itu kan. Nah, singkat cerita, beliau bilang nanti Pak hari Jumat ada kunjungan katanya. Alhamdulillah beliau datang berdua. Nah dari caranya ngeliat itu, wah pasti bener ini. Iya kalau nggak salah berarti 3 kali sentuhan, nyalain mobil itu. Ajaib. Ajaib itu. 3 kali sentuhan itu. Jalan kan, terus ada aja Tesla itu, Tesla Drive. Ada jalan yang agak panjang, saya bilang mobil suka kalau jalan suka duduk-dudukan, tuh kayak dangdut itu. Nah terus balik lagi ke bengkel, dibenerin. Nah nggak tahu apanya lah yang dioprek itu kan. Begitu yang ketiga kalinya langsung jos itu gas. Ceritanya itu. Tapi dengan catatan underdealnya aku tuh yang dipinjem waktu itu. Ya, backup dulu lah. Ya dikasih pinjem. Kasih pinjam dulu. Bener-bener bengkel ini nih itu kan. Nah, ternyata rekomendasinya itu pakai aja Pak supaya ketahuan mesin nanti di mana penyakitnya lagi itu Pak. Nah, waktu itu kebetulan ada pekerjaan di dekat Depok Setu Rawakalong, saya belakang lewat golop itu, iya golop terus dibuat hari. Alhamdulillah selama 1 bulan tuh nggak pernah mogok, masih pakai platina ternyata, lancar jaya itu. Nah karena ada spare part tuh yang pinjem, saya inisiatif ingin memulangin gitu loh, suruh ganti lah sama beliau. Akhirnya dibenerin semua. Ya kan digantilah gitu kan. Nah setelah berjalannya waktu kan kesini ganti oli atau apa tuh. Nah, ternyata saya tertarik dengan mobil waktu siapa? Iya pernah ada mobil restorasi ya. Bagus itu Om. Kapnya dalamnya bersih semua. Terus kabel-kabel businya itu Tapi jos lah gitu kan. Terus saya tertarik gitu kan. Kalau punya saya itu digituin bisa nggak Mang? Oh siap. Setelah Covid tuh ya. Covid ya setelah. Covid 2021 saya punya. Ya, alhamdulillah sampai sekarang kalau saya bawa itu mah ya apa tuh ya Tinggal isi bensin ya. Sekarang cuma isi bensin sama ganti oli aja. Terus banyak orang yang suka ngeliat kalau lagi pas parkir gitu kan. nah, kebanggaan ya. Saya pernah bawa ke proyek ke Hyundai. Terus karena di situ saya suka ngopi, meskipun nggak ngerokok lah gitu kan. Saya parkir Om di pinggir jalan. Apa kopi Tarling namanya itu nah? Starling. Ya, kopi keliling itu kan. Nah, itu kan. Saya parkir, terus ngobrol-ngobrol. Mungkin dia tahu kali aku turun dari mobil itu, terus dia nanya, "Pak, itu mobil hilang dulu," katanya. Pak, biasa ke proyek itu mobil gitu. Depok mulus ya gitu. Kebetulan dia kan mungkin pernah punya katanya cerita itu kan. Wah, kalau bisa jandain begini, kalau pelihara mobil kayak gitu Pak harus ini penghasilan harus 2 digit gitu. Biar takut kalau nawar. Nah gitu cerita singkatnya sama punya Klesi itu. Alhamdulillah sampai sekarang itu tiap 6 bulan cuma ganti oli aja sama ganti ya Kasih servis ringan lah ya. ringan lah gitu kan. Oh iya Bang Ardo, satu lagi nih. Saya pernah baca nih di artikel di Google nih. Kalau Pak Daryo nih gitu kan di Wikipedia saya baca artikel Pak Daryo nih gitu kan. Ada ya. Pak Daryo ini punya mobil ini itu tuh keinginan waktu zaman-zaman sekolah. Apa benar Pak Oh, Daryo? iya. Sebetulnya saya yang seperti yang dari awal saya sebut itu pas kebetulan juga ada kerjaan ke Bandung itu. Nah, memang dari dulu pingin mobil sedan lah gitu kan, tapi yang tipe classy itu dari samping kelihatannya kecil tapi elegan lah gitu. Meskipun dengan desain dengan mobil-mobil baru sekarang nih ya kondisi sekarang itu nggak kalah gitu kan, apalagi kalau pakai kamera yang lebih itu kan glowing lah. Kamera jahat ya. Menarik nih kayaknya Jal. Jadi Pak Daryo dengan ada ini istilahnya tahu TRD dari luar ya, belum tahu komunitas kita juga nih ya isi terus pada saat COVID pula gitu kan. Nah dari situ mungkin ketertarikan itu pindah dari mobilnya terus kumpul ketemu sama teman-teman Pak ya yang sesama pengguna akhirnya
gabung lah gitu. Dan sekarang ketagihan nih buat touring-touring apa segala macam karena dirasa mobil udah sehat gitu. Jadi karena ada temen di Pengen jalan tes. nggak berasa sendirian loh. Kalau mogok gak usah khawatir. Seperti lagi nih Om. Dia pengen ngetes Ya, ya. seperti lagi nih Om. Biasanya orang tuh untuk membeli sesuatu itu entah mobil, entah Ya. motor atau apa. Biasanya kan cari informasi dulu deh. Ah. Kalau kita ini nggak beli dulu mobil, rusak baru cari informasi. Oh. Berarti kayaknya hampir sama nih. Hampir sama nih. Belinya pas Covid juga. Ya kan. Jadi hampir sama. Suka dukanya juga sama nih kayaknya. Cuman ini Pak Dario sendiri jenisnya classy ya Pak ya. Kalau Kang Ade tadi Winner. Nah, tapi itu mesin sama ya, tipe Sama, mesin sama sebetulnya ya. sama. Kayak Secara 102. speknya ya. Panjang pendek aja. Cuman kalau lagi pas mundur, kalau classy itu nggak kelihatan buntutnya itu, bempernya itu nggak kelihatan, cuma pas sepotong aja. Bukan sering kejedut. Alhamdulillah sih ada kamera mundurnya sekarang. Itu udah mau mendekat tuh langsung bunyi tip 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 tip. Rasanya udah kayak mobil muda Pak ya. Ya. Nah, buat Pak Dario sama Om Ade nih, ada pesan-pesan nggak buat teman-teman yang nonton semua di sini ya kan? Kalau misalnya mereka pengen beli mobil tua itu harus kayak gimana sih? Gitu. Kan udah pengalaman nih beli Ya. mobil tua gitu kan, harus Jangan sampai kayak saya gitu. Gitu kan, jangan sampai kayak saya gitu kan. Tapi proses itu yang harus dilalui. Nah sekarang gimana menurut Kang Ade sama Pak Dario? Supaya teman-teman nih bisa Ya. belinya tuh lebih efektif dan efisien gitu loh, nggak keblojok dengan kondisi mobil yang gitu kan. Soalnya kalau kemarin tuh beli kayak gambling sih kalau saya sih ya. Cuma karena ngelihat suka Bentuk modelnya, ya. Bentuk ya. ininya nanti lah pikirin gitu kan. Masa sih nggak ada bengkel yang bisa gitu. Ya kalau tips sih ya namanya mobil tua ya gitu loh. Ya harus sabar-sabar aja. Tapi yang jelas pasti namanya mobil tua, maksudnya pasti banyak lah bengkel yang masih bisa gitu ya. Apalagi sekarang kan komunitas-komunitas itu Hampir semua hampir punya. semua mobil Ya. tua kan banyak ada ya. Jadi kalau buat saya sih ngerawat mobil tua gitu, ya kan. Mau beli mobil muda sih gampang gitu kan, cuma nggak ada tantangannya, challenge-nya nggak ada gitu. Kerawat yang tua itu yang ber-challenge. Berarti hobi kita mahal ya. Ya hobi kita tuh mahal. Betul Om? Dari Pak Dario gimana Pak Dario? Punya tips nggak gitu buat teman-teman yang nonton channel kita ini ya? Sebetulnya sih kalau tipsnya gimana ya Om ya? Karena waktu saya lah, waktu beli itu juga seharusnya yang benar kan bertanya tuh. Seharusnya. Jadi kayak pada sama dia bisa. awalnya bagian pemula-pemula lah terutama itu ya. Belum tentu dia punya channel atau pikiran lah gitu kan ya. Mau konsultasi dulu sama siapa itu kan. Yang penting ada mobil cukup bagus, beli itu. Nah, setelah dibeli jalan pangkalnya urusan belakangan, baru kita cari informasi. Jadi kejeblos dulu ya. Kejeblos dulu aja. Tapi begitu ini berhasil kita bangun, terus jalan normal, bisa dibawa ke tempat tujuan, terus pulang sampai ke rumah. Banyak kadang suka di jalan ngeliatin orang. Harga itu sama perbaca tuh nggak Iya. apa namanya itu ya. Priceless lah. Banding. Nggak sebanding dengan kayak bangga gitu, Iya. karena nggak semua orang punya classy gitu, Iya. punya spirit gitu. Itu loh Om. Jadi nggak ternilai. Nggak ternilai. Gitu. Karena yang saya lihat itu kalau saya pas lagi bawa classy itu ya kayak begitu. Kalau saya lihat orang-orang suka ngeliat ya. Karena dari mobil-mobil saya itu yang sering salah itu justru classy. Bukan yang muda kan bagus. Kesetim, seret selesai kan, bersih kan. Iya. Tapi kalau classy kan tadinya saya nggak pernah pegang kunci, itu ada pegang kunci mogok gitu kan. Sama suhunya kan suruh punya sepaket Iya, lah. iya. Backup, Pokoknya kunci-kunci saya bawa semua. Pernah mogok, bawa istri, bawa anak, antar sekolah nggak bisa jalan gitu kan. Remnya keras gitu kan. Telepon, kendorin Pak, kebetulan kunci nggak kebawa kan. Alhamdulillah ada tukang sampah lewat.
terus berhenti pas di sebelah mobil. Pak mesti bisa punya kunci itu kan. Katanya, Pak bawa kunci nggak? Kunci berapa? Kunci berapa ya kunci? 12 ya, begitu ya. 12 itu ya. Malah kunci dikasih sama saya itu sama tukang sampahnya. Udah Pak bawa takut pupuk lagi katanya. Jadinya tuh. Saya kendorin, terus saya pompa lagi tuh rem. Alhamdulillah kan normal kan, bisa jalan lagi karena mesin nggak ngaruh gitu kan. Jadi dengan saya punya klasi itu sedikit banyak itu tahulah kondisi mesin gitu kan, tahu sedikit mesin lah gitu. Itu juga kan ilmu itu. Mau nggak mau kita harus ini langsung ya megang lah gitu. Jadi kalau tip untuk gimana bagian pemula-pemula itu saya rasa mungkin sama sih, dia beli dulu Urusan belakangan. akhirnya urusan belakangan kan itu ya. Baru kita talangin itu tantangannya itu. Gimana supaya ini bisa mobil bisa jalan gitu. Bikin lebih seru ya. Akhirnya suka nggak jujur sama istri. Itu tuh yang baru terjadi ya. Karena budget itu kan bengkak. Pernah ditanya, habis berapa itu ini? Saya bilang kan pernah ngomong itu kan. Akhirnya budget yang agak besar saya coret apa saya hapus itu kan. Aneh. Kalau saya naik pokok lagi enggak? Insya Allah enggak, ayo jalan. Yang penting udah bangga. Mantap lah ceritanya ini. Luar biasa banget ini cerita dari rekan-rekan kita ini. Nah, ada apa lagi kira-kira yang mau ditanya sebelum kita akhiri? Terakhir, satu kata buat Indonesian Shredder, Kang Ade dan Pak Daryo. Apa tuh ya? Yang pasti pertama bangga lah gitu ya. Oke. Dua, gas terus gitu. Itu udah dua, Pak. Dua, gas terus, gas terus nih. Oke. Sip lah. Kang Ade gimana nih? Satu kata buat IC. Mantap. Mantap. Ya, ngeja. Oke guys, mungkin segini dulu episode 2 kita dari podcast Ruang Tunggu Otomotif. Kita akan lanjut di lain waktu di episode ketiga, di tentunya pastinya sama bintang tamu yang lebih spektakuler lagi. Oke guys, jangan lupa selalu sebar kebaikan dengan cara like, share, comment, and subscribe channel kesayangan kita, Bagasi Visual Podcast Ruang Tunggu. Tungguin dong. Oke guys, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.